besar masuk ke RRT. Itu yang pertama. Lihat lagi, AirAsia. AirAsia itu Jakarta Surabaya 99. Saya mencontohkan itu karena yang saya tahu pasti, nggak tahu ke Palembang itu berapa. Padahal kereta api saja Jakarta Surabaya itu 280. Mengapa itu terjadi? Karena setiap rupiah, setiap ringgit, setiap bat yang masuk ke kas AirAsia itu diolah langsung masuk ke bursa efek sehingga meningkatkan harga saham. Artinya AirAsia yang sekarang berkembang, bahkan di Indonesia sudah kota-kota besar masuk semua, ke Burma sudah, ke Thailand sudah, ke Vietnam sudah, itu artinya memanfaatkan peluang dari globalisasi. Kita juga tahu pendidikan sekarang orientasinya itu sudah diubah. Yang semula guru sebagai center di banyak negara sekarang diubah murid sebagai center karena adanya internet. Apa yang terjadi di sana? Maka tidak perlu membangun bangunan-bangunan sekolah lagi. Apalagi yang punya masjid, yang punya gereja itu bisa dimanfaatkan. Lebih dari itu, model pendidikan itu akhirnya tidak diskriminasi bagi hanya orang yang pinter-pinter tok, apalagi orang kaya. Di negara lain pendidikan itu adalah bebas untuk semua, mendapat hak. Jadi bukan masuknya yang dipersulit, tetapi keluarnya yang dipersulit. Mau standarnya tuh gitu. Jadi mau sekolahnya di gedung AC, mau sekolahnya di pinggir jalan, ketika memenuhi standar untuk keluar, maka luluslah ia. Contoh yang paling gampang adalah TOEFL. TOEFL itu sekolahnya di mana saja terserah, tapi begitu dia tidak lulus ya nggak lulus gitu. Walaupun sekolahnya di pinggir jalan ya, di emperan, tapi begitu TOEFL lulus ya dia lulus. Itu bukti yang paling gampang. Nah, mensiasati kayak begini, banyak negara itu kemudian merestructuring negaranya menjadi semacam korporat, sehingga yang namanya kekayaan alam itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang pemegang lisensi, tetapi langsung bermanfaat bagi rakyat. Di sanalah maka kita lihat ada model baru. Model baru yang sudah berlaku di umum adalah yang namanya pemegang lisensi itu setelah ROI-nya tercapai, return of investment-nya tercapai, untuk infrastruktur itu tidak boleh lagi dijadikan tempat mencari keuntungan, tetapi penghasilannya dikembalikan untuk apa? Mengurangi harga. Itulah sebabnya di negara lain air harganya murah, listrik harganya murah, tol harganya murah, telepon harganya murah. Tidak terus dijadikan tempat mendapat penghasilan, artinya keuntungan itu diakumulasi oleh pemegang lisensi. Hal ini menjadi penting karena apa? Ambillah contoh yang paling gampang. Karena keadilan. Ada orang memegang lisensi jalan tol. Tanahnya punya Tuhan. Membangunnya itu dapat pinjam karena ada negara. Yang terjadi sudah lunas kok. Anak cucunya sampai turun berapa menikmati pembayaran dari rakyat yang menggunakan tol. Ini bicara keadilan. Hari ini kita lihat pemegang lisensi tambang, contoh batu bara, dia listed di Bursa Efek Jakarta. Ya, saya contohkan dalam buku saya adalah ada perusahaan Banpo itu 8 bulan yang lalu. Itu dia mengeruk dari Bursa Efek Jakarta itu 380 juta US dollar. Detik yang sama, pemerintah daerah yang mengeluarkan lisensi tersebut mau bikin rumah sakit kok nyari investor. Gubernur, bupati sama DPRD kok mikirnya bagaimana menaikkan PAD agar bisa bikin rumah sakit. Wong yang diberi lisensi saja dia dapat uang triliunan kok. Ini sudah ditinggal oleh negara lain. Mengapa? Karena textbook yang lama, negara itu penghasilannya dari tax, dari restribusi, dari cukai dikumpulkan jadi satu oleh Bappenas dan Menteri Keuangan, kemudian dibagi-bagi. Sumatera Selatan sekian, Palembang sekian, Jawa Tengah sekian, Tegal sekian. Itu kuno. Yang sekarang ini adanya globalisasi, kekayaan alam itu dijadikan kolateral untuk mendatangkan uang dari luar. Contoh yang paling gampang yang saya sebutkan tadi, yaitu RRT. Nah, ini
maka perlu mengubah berbagai bentuk. Birokrasinya harus dibentuk, termasuk manajemen pemerintahannya, kabinetnya juga harus dibentuk, diubah, maksudnya diubah, termasuk model ekonominya. Ekonomi yang kami tawarkan dalam buku ini adalah BUMR. Cirinya itu 3. Yang pertama, konglomerasi diganti dengan aglomerasi. Mengapa? Karena konglomerasi otomatis inefisien. Dengan adanya perkembangan teknologi, hari ini kita tahu berapa yang namanya mie sedap di Palembang, yang namanya sambal atau kecap ABC, habisnya itu 1 bulan berapa. Maka dengan aglomerasi, tidak perlu ada biaya logistik yang harus dikeluarkan karena bikinnya itu di Bekasi. Setelah jadi, digudangkan. Setelah digudangkan, baru dikirim ke sini. Ini biaya logistik besar. Ke depan harus dibikin secukupnya untuk Sulawesi Selatan, sehingga apa? Biaya logistik itu cuma untuk mendatangkan kedelai saja. Itu. Nah, ini menjadi penting. Nah, aglomerasi ini kecil-kecil, itu di network dengan basis multimedia, ke dalam apa? Ke dalam pasar maupun ke dalam keuangan. Tidak hanya dalam negeri, tapi global. Contoh yang paling gampang adalah bisa dilihat. Sudah siap. Website. Hari ini orang Amerika beli kursi ukiran Bali itu sama dengan harganya sama dengan orang Palembang beli ukiran Bali jenis yang sama. Kalau kita buka website, bedanya hanya pada ongkos transport. Ini akan memotong biaya logistik yang luar biasa. Karena apa? Karena produser tidak perlu membuat gudang untuk numpuk. Yang kedua, di kota Palembang sini tidak perlu ada gudang sebelum dijual. Tetapi begitu ada orang pesan, baru dibikin, setelah dibikin, baru dikirim. Jadi produsernya juga untung, tidak repot, begitu juga konsumennya. Konsumennya tidak usah repot, tidak usah nyari-nyari kemana-mana, dan tidak dibebani biaya gudang di kota tempat ia berada. Beda kalau zaman dulu sebelum ada website, sebelum ada internet. Ini contoh yang paling gampang. Yang kedua, ini nanti ke depan harus ada linkage, keterkaitan antara yang kaya dan miskin, pengusaha kuat dan kecil. Contoh yang paling gampang adalah, saya menggunakan contoh yang ada di buku saja, petani tembakau. Petani tembakau hari ini masih jadi makanan rentenir. Di tempat lain, petani tembakau ini, yang kayak begini, dia bisa memanfaatkan fasilitas perbankan. Kemudian pabrik rokoknya yang menjadi penjamin di bank. Jadi ada linkage, ada keterkaitan antara si miskin dan si kaya. Ini ciri kedua. Ciri ketiga adalah infrastruktur tidak boleh dijadikan tempat untuk mencari keuntungan seperti penjelasan saya terdahulu. Ini konsep ini bukan konsep yang hipotesis, tetapi sudah banyak dilaksanakan oleh negara lain, walaupun tidak secara integral seperti yang saya ceritakan. Contoh yang paling gampang, di Spanyol dan beberapa negara di Eropa, yang namanya toko-toko seperti Makro, seperti Carrefour, itu dia sudah dimiliki oleh si konsumen. Artinya konsumen sekaligus pemilik. Kalau di kita sini, pemiliknya orang Prancis. Kalau Makro, pemiliknya malah sudah punya Prancis. Jadi keuntungannya dinikmati oleh si pemilik saham. Padahal negara lain sudah tidak begitu.